berubah, maksudnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari yang tempat yang buruk jadi tempat yang lebih baik gitu loh. Misalnya kayak terus juga untuk Cheryl berhijrah dulu nggak instan, nggak langsung, beda sama yang pas SMK. Yang SMK itu kenapa Cheryl bisa lepas hijab lagi, karena emang hijrahnya nggak ada tujuan, hanya pakai hijab aja lah gitu. Terus kalau kita mau berubah juga jangan pernah karena orang sih, kayak karena dulu Cheryl juga ingin berubah karena orang dan ingin membahagiakan orang. Yang namanya manusia kan bisa mengecewakan kita kapanpun. Betul. Nah jadi kalau kita mau, ini Cheryl pribadi ya, waktu dulu itu Cheryl berubah itu karena emang kayak udah coba aja lah pakai jilbab gitu. Terus ya udah akhirnya buka lagi karena hijrahnya nggak jelas, nggak ada tujuan. Yang penting hijrah semata-mata hanya karena Allah, nanti Allah pasti memperbaiki hidup kita. Mending percaya aja gitu. Yang namanya ujian tuh pasti aja, kita kan hidup kan untuk diuji. Dulu tuh Cheryl tuh berat banget untuk pakai jilbab sebenarnya Kak. Jadi Cheryl pakai hijab tuh susah banget. Nah karena Cheryl tuh hijrahnya bertahap, nggak instan langsung seperti yang SMK langsung berani memakai jilbab. Jadi Cheryl tuh hijrahnya itu pelan-pelan, dari perkataan, dari yang punya suka berkata yang kurang baik dirubah dulu. Terus dari sebenarnya sholat dulu sih yang paling penting. Dari sholat ya. 5 waktu masih kayak 1-2 waktu gitu, dirubah itunya dulu ya. Jadi kayak yang menurut kita yang paling gampang aja dulu yang kita lakukan, yang susahnya nanti. Yang penting lurus, nggak belok-belok. Pokoknya yang Cheryl rasain ya setelah berhijrah itu perasaan hati tuh jadi lebih lapang gitu loh. Dan pokoknya banyak-banyak berprasangka baik, itu sih paling penting. Karena dulu Cheryl suka putus asa, orang kayak kenapa sih terus, kenapa sih selalu aku gitu. Padahal di luar sana tuh banyak orang yang gimana ya, orang yang lebih parah, lebih susah dari kita gitu. Dulu intinya kita tuh harus banyak bersyukur. Dari situ Cheryl suka mikir masalah teman kan, aku dikasih teman kayak gini, circle kayak gini, itu adalah rezeki untuk aku sendiri. Karena kan nggak semua rezeki itu berbau materi ya, kayak teman yang baik, kayak ngeting kita jadi lebih baik, kajian-kajian bareng, kan rezeki juga. Terus masih bisa bernafas, kita nggak tahu loh besok atau kapan kita tiba-tiba nafas sudah nggak ada, udah diambil sama Allah. Terus juga banyak orang di luar sana yang hidupnya itu mewah banget, semua serba ada, tapi dikasih penyakit dan mereka tidak bisa menikmati hidup. Jadi uang semua itu sia-sia. Teman Cheryl itu fans Kentucky. Jadi dia cerita, aku pernah tahu kayak nge-DM Bang Taki tapi udah dibalas-balas. Cheryl nggak follow Bang Taki, tapi Cheryl dulu tahu aja namanya, dulu kan sempat heboh. Nah cuma tahu kan, tapi nggak pernah kepo gitu. Terus dari situ, karena kan emang dulu Cheryl anti banget sama Ustadz. Setelah itu Cheryl penasaran sama siapa sih Taki Malik, yang mana sih, maksudnya yang ini, yang keren nih, emang dia siapa sih gitu, kayak nge-scroll, emang dia siapa sih, belum follow. Tapi karena posisinya Cheryl kan sudah berhijrah nih, terus lihat story Bang Taki dia lagi di Mekah lagi di depan Ka'bah, kayak lagi bikin caption, tempat tongkrongan paling enak itu adalah di depan Ka'bah. Ini di sini bisa berjam-jam aja. Kan Cheryl langsung terkesan kan dengernya, kayak oh Allah gitu. Terus Cheryl langsung ke DM, demi Allah, kayak Cheryl nggak pernah nge-DM cowok tuh, nggak pernah. Di situ Cheryl langsung kayak nggak tahu, kayak terkesan. Terus pas temen Cheryl bilang di DM nggak dibalas, iseng nih, kenapa Cheryl berani nge-DM Bang Taki, kan dia kan public figure ya, yang nge-DM dia banyak, oh pasti Cheryl nggak akan dibaca gitu. Terus ya udah Cheryl komen subhanallah,
dibalas dalam hitungan berapa menit gitu. Langsung dibalas malam itu juga. Itu jam 12 malam kalau nggak salah. Jam 1 malam, karena dulu Cheryl suka begadang sama temen. Suka teleponan lama gitu. Terus udah gitu, dibalas. Cheryl kaget. Ternyata orangnya ramah ya gitu. Terus Cheryl kasih lihat ke Kara teman Cheryl, dan dia kesel, kenapa sih dibalas, aku nggak dibalas, kok gitu banget gitu. Udah kayak gitu ya udah nggak tahu. Maksud Cheryl sama Bang Taki itu sebenarnya nggak ada kayak untuk menikah tuh nggak, hanya kayak menambah teman, kayak apa ya, harus saling bersosialisasi gitu Kak. Ya udah kayak kenal-kenalan, kayak Cheryl cari tahu Bang Taki cari tahu Cheryl dari teman gitu kan. Dari situ kayak nikah, ngomongin masalah nikah. Ya udah ketemu lah nih. Nah, proses ketemu orang tua nih susah banget karena kan pandemi Kak. Kayak lagi ke Batam, Cheryl ke Jakarta, kita berdua ketemu nggak lama kayak kita ketemu orang tua bareng, ketemu langsung. Umi setuju dan Abi setuju. Udah setuju semua, ngaturin waktu nikah, langsung nikah. Nah, itu semua prosesnya nggak semulus itu Kak. Nggak semulus yang orang kira. Iya. Banyak banget rintangan yang tadinya kita perasaan masih bimbang, yakin gak sih aku nikah sama dia, bener gak sih dia calon suami aku gitu. Dari bulan Januari sampai bulan Oktober, sampai bulan Agustus, Cheryl gak pernah berhenti tahajud, duha, istiqoroh. Itu nggak ada yang namanya minta lentaki, itu nggak ada, cuma minta kasih terbaik aja udah. Lancarkan, kasih yang terbaik, udah. Ternyata emang jawabannya mungkin ini. Terus pas nikah itu benar-benar haru banget, pas akad kayak baru turun dari bagi Cheryl bertaki itu jauh banget. Tapi Cheryl langsung sedih, bercucuran air mata kayak ngelihat semuanya tuh kayak ini nyata gak sih gitu. Kayak sekarang saya udah menikah, udah mau jadi istri di usia yang seperti ini gitu. Dan itu semua tuh sebelum nikah Cheryl banyak belajar untuk menjadi bagaimana jadi istri. Pokoknya persiapan lah sebelum menikah, karena kita kalau mau menikah itu kan nggak salah ya udah nikah gitu, nikah nggak bisa kayak gitu. Jadi emang harus belajar, kumpulin ilmu dulu sama orang-orang yang udah berpengalaman. Bahkan sampai sekarang juga Cheryl masih belajar sebenarnya, masih banyak belajar. Terus yang paling penting tuh mental, karena kita kalau sudah menikah pasti banyak kerikil-kerikil atau lonjakan tuh banyak banget pastinya yang bakal dilewatin. Kan kita nikah itu apa ya, berjuang bersama, berjuang berdua, nggak satu orang aja. Jadi sama-sama sebelum nikah Cheryl sama Bang Taki bikin visi misi dulu. Jadi kayak visi kamu apa nih untuk menikah, misi kamu juga apa. Jadi kita sama-sama nyatet dan kita nyocokin apa yang nggak cocok, gimana caranya biar cocokin gitu. Ya gitu, biar nanti yang namanya rumah tangga kan nggak mulus, pasti ada aja masalah. Nah, saat setelah itu kita balik ke visi misi, tujuan kita menikah ini apa sih sebenarnya gitu. Itu sih. Setelah menikah kayak kagetnya itu sedikit, nggak banyak kaget. Paling Cheryl kagetnya tahu karena Bang Taki tuh orangnya kadang buru-buru, jadi dia malas kayak buka lemari nggak mau ditutup lagi, terus buang handuk di kasur. Kan apa-apa kan kita bikin sendiri karena masih berdua gitu. Terus kayak gitu kayak ya udahlah, emang kayak gini berarti. Ya udah mau gimana, paling ingetin aja kayak sayang jangan ini kan nggak enak lihatnya berserak gitu. Terus ya udah kayak gitu. Terus kalau untuk gimana ya menyesuaikan tuh, kita kan menikah tuh kan 2 orang, jadi menyatukan 2 kepala yang berbeda dari kepribadian kita yang dulu sebelum menikah sampai setelah menikah. Cheryl tuh nggak banyak menuntut sih sebenarnya untuk perubahan dari suami. Yang penting dia nggak ngelakuin hal yang di luar dari syariat Islam gitu. Jadi kalau emang dia nyeleneh, emang kayak sifatnya yang malas ini malas itu, suka nyuruh ini nyuruh itu, oh ya udah emang suami saya seperti ini, mau gimana. Jadi lebih kayak belajar memahami dan mengerti aja. Itu sih.
Kita menikah, kita harus perbanyak dulu ilmu untuk menikah nanti, biar sudah menikah kita nggak kaget sama tugas-tugas kita sebagai istri. Pokoknya harus saling tahu lah hak dan kewajiban suami istri. Terus perbanyak sholat sunnah dari duha, terus tahajud, terus juga istiqoroh sama Allah tuh, doa terus, dikasih jodoh yang terbaik. Siapa aja, intinya tuh sebenarnya tuh laki-laki tuh datang tuh banyak sebenarnya yang mau sama kita, cuma kitanya yang masih pemilih. Dia bukan tipe aku gitu, nggak mau sama ini, dia orangnya seperti ini. Tapi yang paling banyak tuh kebanyakan perempuan materi, paling nggak mau kalau dia nggak punya, kayak kalau dia nggak kerjaan tuh kita udah minder dulu, dia mah nggak mapan gitu. Dulu sebelum sahabat Taki, Cheryl ada yang mau nikah sama Cheryl tuh, dan Cheryl masih kayak ya udah gimana, kita sama-sama lebih baik dulu ditunjukin dulu, kita ini apa untuk menikah. Taunya dia emang nggak dideketin sama Cheryl kan, karena Allah jawabnya yang lain, dan dia nggak punya pekerjaan. Tapi Cheryl ya udah nggak apa-apa lah, kan rezeki udah dia ngatur gitu. Yang penting perbanyak sholat duha dulu Cheryl gitu sih, sama tahajud, istiqoroh, terus banyakin doa, banyakin zikir pagi petang gitu. Ntar jodoh tuh pasti Allah kasih yang terbaik.